Selamat datang di YouTube channel Podcast Dunia Sales. Sebelum mendengarkan, silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan tombol notification. Dan selamat mendengarkan. Sebelumnya, gue mau nanyain gimana kabar omset kalian? Semoga lagi on the track ya. Mudahin semuanya on track. Di kesempatan kali ini, di episode ke-6, gue coba membacakan pengalaman yang udah dikirim di kolom komentar, yang mana di sini teman sales minta tolong disamarkan namanya. Oke. Jadi untuk mempersingkat waktu, langsung aja gue bacain pengalaman Mbak Putri ini ya. Pengalaman Mbak Putri, oke. Awal mula jadi sales pada tahun 2015 di salah satu toko elektronik terkemuka. Ini sih bukan pengalaman gue sama customer katanya, melainkan ada salah satu kejadian yang sangat tidak untuk dicontoh. Ceritanya, waktu itu di toko gue kebetulan memiliki 3 security, sebut saja si A, si B, dan si Firman. Kenapa yang Firman gue sebut? Nah, karena dia pelakunya. Dia waktu itu hari apa itu dia lupa, kehilangan kunci. Si toko itu kehilangan kunci saat mau closing pula. Nah, saat itu semua karyawan digeledah satu persatu, termasuk gue. Aneh tapi nyata, kunci nggak ditemuin malam itu. Oke. Next, akhirnya security yang bertanggung jawab penuh itu diberikan sanksi satu persatu. Jadi 3 security itu dikasih sanksi malam itu juga. Oke. Pas kejadian itu kebetulan bagian tugas malam si Firman. Oke. Gua gambarkan dana lokasi toko gue. Bagian depan khusus area handphone. Bagian dalam khusus elektronik atau lainnya. Bentuk toko gue itu letter L. Oke. Kebayang nggak ya? Semoga kebayang sih ya. Oke. Malam itu si Firman melakukan aksinya yang tertangkap kamera CCTV kurang lebih pukul jam 3 pagi. Bagian yang dibobol pertama kalinya adalah bagian depan, yaitu area HP. Nggak tanggung-tanggung, total yang dibawa itu 16 handphone, termasuk diantaranya adalah tablet. Yang kalau ditotalin itu mencapai 56 juta. Ngeri ya, 56 juta. Oke. Nah, keesokan paginya semua karyawan itu heboh karena area HP itu acak adul. Dilihat dari CCTV mall dan CCTV toko kurang begitu jelas. Dan hari itu aktivitas toko itu gimana ya? Beberapa hari ke depan sedikit dirundung ketakutan, nggak tenang, dan akhirnya bener nih, akhirnya bener aja. Pas malam minggu kalau nggak salah, si Firman itu kembali beraksi, maksudnya kembali melakukan aksi keduanya. Saat itu dia coba masuk ke bagian dalam atau bagian elektronik untuk mengambil beberapa kamera, termasuk diantaranya itu kamera SLR. Nah, tapi apes banget malam itu. Apes. Si Firman gagal karena kebetulan anak-anak malam itu sebagian memutuskan untuk tidur di toko. Why? Ada apa? Kok mesti tidur di toko? Karena pagi harinya bagi anak-anak sales yang tinggalnya jauh dari toko,
itu memutuskan untuk standby di dalam toko atau tidur di dalam toko biar keesokan harinya saat pameran di Car Free Day itu nggak telat gitu ya. Sebagian memutuskan untuk tidur di toko karena minggu paginya mau mengadakan pameran di CFD. Nah, bisa ketahuan. Nah, bukannya yang pertama itu lolos. Oke, lanjut ya. Iya, pas ketahuan itu kenapa bisa ketahuan gitu ya? Ternyata di sini dijelasin lah, wong alarmnya aja lupa dicabut gitu. Lupa dicabut, bro. Jadi mungkin karena udah saking seneng, udah saking girang dan dia mikirnya mungkin, ini mah udah pasti aman ya kan, udah pasti aman. Udahlah. Pas mau nutup rolling door mungkin ya, pas mau nutup rolling door, ada kamera nih. Harga nominalnya di sini tertulis 12 juta kurang lebih. Nah, pas dia mau nutup rolling door, ada price list harga kamera di situ tertulis 12 juta. Nah, dia tergoda tuh. Mungkin karena udah kalap, dipotong tuh kabel. Nah, pas dipotong, mendadak alarm bunyi. Nah, dia panik nih. Pas si alarm ini bunyi ya, dia panik, alarm bunyi, anak-anak sebagian udah bangun bro, dan udah mergokin Firman. Salah satu diantaranya mencoba untuk menendang, mencekik si Firman, dan memukul bagian kepalanya. Nah, waktu itu kita interogasi secara kekeluargaan di atas sofa ya, karena di situ ada home jual aksesoris furniture. Nah, di antaranya di sana ada sofa, ada spring bed atau kasur ya. Kita coba nanya ke dia, lu bego atau gimana? Ini kan tempat gawean lu, ya kan? Kenapa lu bisa tega ngelakuin ini di toko sendiri gitu loh, ya? Nah, saat kita interogasi, nah ada salah satu leader toko itu udah nggak mau kompromi lagi dengan si Firman ini, dan dia mencoba laporin ke polsek terdekat di area toko itu. Dan kalau di sini sih ditulis si Firman akhirnya dimasukkan ke penjara dengan sanksi hukum 5 tahun. Ya. Nah, dia juga ada nih cantumin surat kepolisian. Itu aja Mas Niko, terima kasih udah mau bacain. Jangan ditiru ya teman-teman. Salam sukses buat podcastnya. Oke. Jadi sebenarnya kalau untuk di sales itu kan godaan itu banyak, nggak cuman kamera sama handphone sebenarnya. Jadi di sini gue cuman mau ngasih masukan, ngasih tip. Sehebat-hebatnya pencuri, sekali dua kali itu udah pasti bisa lolos, tapi kedepannya itu udah pasti nggak bakalan lolos. Next time gue bacain pengalaman temen gue ya, yang kebetulan satu brand juga sama gue. Jadi si Putri ini rencananya mau share lagi, cuman kita nggak tahu. Semoga sih harapan gue corona lekas hilang, jadi jangan masuk lagi lah ke bumi lah ya. Gue udah rindu banget ya sama keluarga. Kenapa jadi curhat begini ya? Oke, sebelumnya terima kasih banget yang udah join dari episode pertama sampai episode ke-6 ini. Oke,
Jangan lupa klik share ya, komen udah tentu pastinya, like and subscribe biar channel YouTube ini bisa berkembang. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.